Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Hosea. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika mendengar kata keluarga, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran? Apakah tentang cinta kasih, kesetiaan, atau perjuangan dan pengorbanan? Keluarga sebagai bahtera yang sedang mengarungi samudera cinta. Tentu dalam perjalanan itu, setiap keluarga akan bertemu dengan ombak yang tinggi, dengan batu karang yang besar, bahkan hujan badai. Namun, Allah menganugerahkan cinta kasih-Nya kepada setiap keluarga agar mampu menghadapi masalah dan tantangan hidup berkeluarga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak masalah dan tantangan dalam hidup berkeluarga, seperti kisah Nabi Hosea yang mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Gomer, seorang perempuan Sunda. Meski sudah berkeluarga, Gomer tetap melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Melihat ketidaksetiaan ini, Allah meminta Hosea untuk tetap mengasihi Gomer sebagai seorang istri. Perintah Allah ini tentu sangat berat bagi Hosea. Namun, karena ketaatan dan kesetiaannya pada Allah, Hosea mau menerima Gomer kembali sebagai seorang istri. Ketidaksetiaan Gomer ini menggambarkan bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Bangsa Israel menganggap segala hasil bumi dan kemakmuran bukan berasal dari Allah, tetapi dari Baal. Sekalipun bangsa Israel mengkhianatinya, Allah tetap setia dengan janji kasih-Nya. Inilah bukti kesetiaan Allah yang nyata melalui pengalaman bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap keluarga perlu meneladani kesetiaan Allah melalui hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Ayah yang setia mencari nafkah bagi keluarga, ibu yang setia memasak di dapur untuk keluarga, anak-anak yang setia belajar demi menggapai masa depan, dan berbagai macam kesetiaan lainnya. Terkadang kesetiaan dalam keluarga dipandang sebagai hal yang besar dan jauh, tetapi justru dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Memang selalu ada jatuh bangun dalam mengusahakan kesetiaan itu, tetapi Allah selalu membuka pintu kerahiman. Marilah bersama dengan Nabi Hosea dan keluarga kita berjuang untuk mengusahakan kesetiaan dan pengampunan dalam keluarga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya. Allah menanti saudara-saudari untuk melepaskan dan menguduskan diri dari segala dosa ketidaksetiaan. Pertanyaan reflektif untuk kita yang pertama,
Apa saja bentuk ketidaksetiaan yang saya lakukan terhadap keluarga? Bagaimana komitmen saya untuk mengubah tindakan tersebut? Lalu yang kedua, apakah saya sudah mengusahakan pengampunan dalam keluarga? Temukan pengalaman konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.